Halo friend, kali ini Pak Imin akan cerita alur film drama percintaan antara nelayan dengan seorang gadis cantik. Langsung aja gak usah pakai lama, banyak intro. Di awal film, kita diperlihatkan seorang nelayan. Pria ini bernama Sirkus, seorang nelayan yang berasal dari tepian laut Irlandia. Ketika dia sedang bekerja seperti biasanya, secara tidak terduga, saat ia mengangkat jaring ikannya, dia melihat ada seorang wanita di dalamnya. Dia langsung bergegas mengeluarkannya dan memberikannya nafas buatan. Saat wanita itu tersadar, dengan sangat shock, dia tidak menyangka kalau dirinya masih hidup. Sirkus kemudian hendak menelpon bantuan untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi dengan tegas, wanita itu mengatakan kalau dia baik-baik saja. Dia juga bilang tidak mau bertemu dengan siapapun. Kemudian Sirkus menanyakan namanya. Namun wanita itu mengatakan bahwa dia tidak mengingat namanya sama sekali. Kemudian Sirkus membawa wanita itu ke rumah kosong peninggalan ibunya karena masih memiliki urusan. Sirkus kemudian pergi meninggalkan wanita cantik itu di sana. Kemudian Sirkus pergi mendatangi rumah mantan istrinya yang bernama Maura untuk menjemput anak perempuannya pergi berobat. Nama anaknya adalah Annie. Dia sedang menderita penyakit gagal ginjal dan dalam masa pengobatan. Annie rutin melakukan terapi cuci darah. Sambil menunggu proses penanganan Annie selesai, Sirkus menceritakan sebuah dongeng untuk Annie, yaitu tentang seorang nelayan yang menemukan wanita cantik di dalam jaringnya. Setelah terapinya selesai, ada kabar gembira untuk Annie, yaitu Annie mendapat pinjaman kursi roda elektrik dari pihak rumah sakit. Tentunya Annie sangat senang dengan kursi roda barunya. Sirkus kemudian mengantar anaknya kembali pulang ke rumah Maura. Di sana dia bertemu dengan pacar Maura yaitu Alex. Walaupun Maura dan Alex adalah pasangan yang sering mabuk-mabukan, tapi mereka masih peduli dengan Annie. Singkat cerita, di keesokan harinya, ketika Sirkus ingin bekerja kembali, tanpa diduga dia bertemu kembali dengan wanita cantik itu. Dia berpikir kalau kejadian semalam hanyalah mimpi. Wanita itu kemudian meminta agar diperbolehkan ikut untuk menangkap ikan bersamanya. Karena tidak tega membiarkannya sendiri, Sirkus kemudian mengajaknya untuk ikut. Di atas kapal, Sirkus kembali menanyakan apakah dia sudah mengingat namanya. Dan wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Ondine, yang bermakna gadis yang berasal dari lautan. Di hari itu banyak perangkap lobster Sirkus yang kosong. Dia tidak mendapatkan apa-apa dan mendadak Ondine menyanyikan sebuah lagu. Kemudian Sirkus kembali mengangkat perangkapnya dan dia terkejut karena mendapatkan banyak lobster yang besar. Dia tidak menyangka kalau nyanyian Ondine telah membawa keberuntungan padanya. Sirkus kemudian mengajak Ondine ke kota untuk menjual hasil tangkapannya. Tapi Ondine menolak ajakan itu karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain selain Sirkus. Ondine pun kemudian kembali pulang ke rumah. Karena mendapatkan rezeki lebih dari hasil penjualan tangkapannya, Sirkus kemudian pergi ke toko pakaian wanita untuk membelikan hadiah untuk Ondine. Setelah dari sana, Sirkus pergi menjemput Annie dari sekolahnya. Ketika dia akan mengantarkan pulang, Annie malah mengajak untuk balapan dengan kursi roda. Di dalam perjalanan pulang, Annie meminta ayahnya kembali menceritakan lanjutan dari cerita dongeng kemarin. Annie menganggap kalau wanita yang diceritakan itu adalah Selkie, dan Selkie sendiri adalah makhluk mitologi, yaitu seekor anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia. Akhirnya Annie telah sampai di rumah, dan Sirkus pun OTW ke rumah yang didiami oleh Ondine. Akan tetapi, Annie masih penasaran dan curiga kalau cerita yang didengarnya adalah kisah dari ayahnya sendiri. Annie kemudian pergi mengikuti mobil ayahnya, dan dia menemukan kalau mobilnya berhenti di rumah bekas neneknya dulu. Sirkus membawakan makanan dan memberikan hadiah pakaian yang dibeli kepada Ondine. Lalu Ondine berterima kasih dan memberikan sebuah kecupan untuk Sirkus. Dengan salting dan malu, Sirkus kemudian pergi dari sana. Annie masih curiga kalau ayahnya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Dia kemudian pergi ke perpustakaan untuk meminjam banyak buku mengenai kisah Selkie. Di tempat lain, Sirkus pergi ke gereja. Dia bertemu dengan pastor untuk curhat. Di rumah, Ondine mencoba baju yang telah dibelikan oleh Sirkus. Keesokan harinya, Annie kembali pergi ke rumah neneknya untuk mencari tahu kebenaran yang disembunyikan oleh ayahnya. Dari kejauhan, dia melihat seorang yang sedang berenang di sana. Saat keluar dari air, Ondine terkejut melihat seorang anak kecil yang sudah ada di hadapannya. Dengan sotoy karena telah membaca banyak buku, Annie menganggap Ondine bukanlah seorang manusia melainkan Selkie. Mereka kemudian saling berkenalan dan ngobrol. Ondine tampak bingung dengan semua hal yang Annie katakan. Seakan-akan ia tahu semua hal tentang dirinya. Annie mengetahui sebuah kebenaran, alasan kenapa Ondine tetap di darat dan tidak kembali ke dalam lautan, karena dia telah kehilangan mantel anjing lautnya. Di sisi lain, diperlihatkan seorang pria asing tampak sedang mencari sesuatu di kota itu.
Hari pun berganti. Ketika Ondin sedang berjemur, Sirkus datang untuk mengajaknya menangkap ikan lagi bersamanya. Ondin membantu Sirkus dengan memegang kemudi kapalnya. Namun tiba-tiba saja pengawas laut melintasi kapal mereka, yang membuat Ondin ketakutan dan bersembunyi. Ondin lanjut mengemudikan kapal menggunakan kaki seksinya, yang membuat Sirkus gagal fokus. Ondin kembali bersenandung menyanyikan lagu indah seperti kemarin, dan betapa terkejutnya Sirkus saat sedang mengangkat jaringnya yang dipenuhi dengan banyak ikan. Bahkan di sana ada ikan salmon yang seharusnya memakai jaring khusus untuk menangkapnya. Kemudian pengawas kelautan datang ke kapal Sirkus. Mereka curiga kalau Sirkus menangkap ikan menggunakan jaring yang berbahaya. Pengawal kemudian memeriksa gudang peralatan kapal milik Sirkus, dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata ada wanita cantik di dalamnya. Ondin pun mengatakan hal yang sebenarnya, kalau ikan-ikan itu ditangkap dengan jaring biasa. Setelah itu mereka pergi ke kota untuk menjual ikan-ikan tangkapannya. Karena orang lain sudah terlanjur melihat keberadaannya, Ondin pun akhirnya mau ikut bersama Sirkus menjual ikan. Saat dalam perjalanan menuju kota, pria asing kemarin tampak terkejut melihat Ondin, dan semua nelayan di pelabuhan terpesona melihat wanita cantik yang ada di kapal Sirkus. Hari itu dia mendapatkan banyak uang. Mereka kemudian pergi ke toko pakaian dan juga mengajak Annie pergi bersama. Keesokan harinya, Annie diam-diam pergi mendatangi Ondin lagi. Mengetahui Annie yang tidak bisa berenang, Ondin kemudian mengajarinya. Saat di dalam air, mendadak Ondin panik karena melihat sesuatu di dalam laut. Dia sangat terkejut dengan apa yang telah dia temukan. Annie mengatakan kalau itu adalah mantel anjing lautnya, dan meminta Ondin untuk menguburkannya di dalam tanah agar dia bisa tinggal selama 7 tahun di daratan. Seperti itulah legenda yang dibaca di buku. Ondin pun mengikuti kemauan Annie dan mengajaknya untuk mengubur benda itu di pekarangan rumah. Dia meminta kepada Annie untuk merahasiakan hal itu. Di hari lain, Sirkus mengajak mereka berdua ke acara festival di kota. Saat di kapal, Annie menceritakan kisah Selkie kepada ayahnya dan meminta agar Ondin mengakui kalau dia sebenarnya adalah Selkie. Tapi dengan tegas, Ondin menyangkal kalau dirinya bukanlah Selkie. Di acara festival, pria asing kemarin sedang sibuk mencari wanita yang dia lihat kemarin, yaitu Ondin. Annie meminta bukti kepada Ondin kalau dirinya memang bukanlah Selkie. Annie kemudian memacu kencang kursi rodanya. Annie dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Ondin langsung bergegas lompat untuk menyelamatkan Annie. Saat itu, Sirkus terlihat panik dan segera berlari menyusul mereka. Annie pun berhasil selamat dari kejadian itu. Ondin tidak menyangka kalau Annie bakal nekat melakukan hal itu demi membuktikan kalau dirinya itu adalah seorang Selkie. Sirkus kemudian mengantarkannya pulang ke rumah Maura dan mengatakan kalau Annie terjatuh karena mengejar bebek di sana. Setelah itu, Sirkus mengantar Ondin pulang ke rumah ibunya. Sirkus menceritakan kepada Ondin tentang masa lalunya. Dia adalah seorang pecandu alkohol yang membuat dirinya tidak mendapat hak asuh untuk anaknya. Di malam itu, Sirkus tidak bisa menahan emoronnya, hingga akhirnya mereka pun berzina. Keesokan harinya, Sirkus kembali menemui pastor untuk curhat dan dengan jujur mengatakan kalau dia takut kehilangan wanita itu. Selesai curhat, mendadak pria asing kemarin telah berada di depan gereja. Dia menanyakan mengenai wanita yang ada di dalam kapal Sirkus. Kemudian Sirkus melanjutkan aktivitasnya, yaitu menemani Annie untuk periksa ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, ternyata Maura tidak ada di rumahnya. Tetapi Annie tahu di mana keberadaan ibunya, dan mereka berdua kemudian pergi ke sana. Ternyata ibunya sedang berada di bar bersama Alex. Mereka sedang asik bermain biliar dan mabuk-mabukan. Dia mendadak dikejutkan dengan kehadiran sebuah mobil. Dia pergi bergegas keluar dari rumah dan pergi bersembunyi. Ternyata yang datang adalah pria asing kemarin. Ketika Sirkus tiba di sana, betapa terkejutnya dia karena keadaan rumah sangat berantakan. Dia langsung pergi mencari Ondin. Akhirnya dia menemukan Ondin yang sedang duduk di tepi sungai. Ondin memberitahu kalau suaminya datang untuk mencarinya. Sirkus kemudian memintanya untuk membuat permohonan agar suaminya pergi dari sana. Tetapi Ondin malah membuat permintaan lain, yaitu agar Annie sembuh dari penyakitnya. Dengan emosi, pria asing tadi mencari keberadaan Ondin di kota. Dan secara bersamaan, Maura yang sedang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil menuju rumahnya. Secara tiba-tiba, Maura menabrak mobil pria asing kemarin. Alex pacarnya terlempar keluar dari mobil dan dia pun langsung lock out. Di lain sisi, Sirkus mengajak Ondin pergi ke kota. Di dalam perjalanan, dia berhenti karena melihat ada kecelakaan dan betapa terkejutnya dia ketika melihat kalau itu adalah mobil Maura. Dengan panik,
Dia berlari untuk melihat keadaan anaknya. Ondin juga tampak shock melihat kejadian itu. Pihak berwajib mencoba menenangkan Sirkus dan memberitahu kalau anaknya baik-baik saja. Setelah tiba di rumah sakit, dokter memberitahu pada Sirkus kalau Annie harus segera dibawa ke ruang operasi untuk segera dilakukan penggantian ginjal. Karena secara tidak terduga, ginjal Alex cocok dengan Annie. Di rumah sakit, tidak sengaja Ondin bertemu dengan pria asing yang juga mendapatkan perawatan. Akhirnya Ondin memberanikan diri untuk menemui pria asing itu. Dan pria asing itu meminta agar dia pulang bersamanya. Tapi Ondin menolaknya. Keesokan harinya, Sirkus menemani Maura menabur abu kremasi Alex karena kecelakaan yang telah dialaminya. Maura memberikan izin kepada Sirkus agar Annie bisa tinggal bersamanya. Tetapi dengan syarat, Ondin tidak boleh ada bersamanya. Maura kemudian mengajak Sirkus untuk minum bersama. Awalnya Sirkus menolak, tapi karena Maura memaksa, dia pun akhirnya mengikuti kemauan Maura. Di dalam keadaan mabuk, Sirkus kemudian pergi menemui Ondin yang sedang bersembunyi. Karena Ondin masih ketakutan dikejar pria asing itu, Sirkus kemudian membawa Ondin ke Pulau Mercusuar, tempat biasanya anjing laut berkumpul. Setelah sampai di sana, Ondin duduk termenung. Dalam keadaan masih mabuk, Sirkus kembali ke kapalnya dan langsung pergi dari pulau itu. Ondin tersadar dan langsung mengejarnya. Tapi Sirkus memberitahu kalau manusia dan Sergei tidak bisa hidup bersama. Ondin pun menangis karena Sirkus pergi meninggalkannya. Di saat malam menjelang, Ondin melepaskan mantel dan sepatunya dan dia pergi berenang meninggalkan pulau itu. Sirkus kemudian menjemput Annie dari rumah sakit dan membawa dia ke rumahnya. Saat Annie menanyakan keberadaan Ondin, Sirkus memberitahu kalau dia pergi untuk sementara waktu. Pagi hari saat Annie menonton TV, Sirkus samar-samar mendengar lagu yang dinyanyikan Ondin. Dia pun tersadar kalau dia tidak ingin kehilangan Ondin. Dan dia sadar kalau lagu yang dinyanyikan Ondin adalah lagu yang nyata, bukan bahasa makhluk laut. Sirkus kemudian pergi ke mercusuar. Dia mencari keberadaan Ondin, namun dia tidak menemukannya. Dia hanya menemukan mantel dan sepatu Ondin. Dari kejauhan, Sirkus melihat sosok Ondin, dan dengan cepat Sirkus OTW ke pulau tersebut. Di sana Sirkus menemukan Ondin yang sedang berbaring kedinginan. Sirkus lalu menghangatkan tubuh Ondin. Dia juga meminta Ondin untuk jujur siapa dia sebenarnya. Di sana Ondin bercerita kalau dia adalah seorang pengedar dari Rumania. Di waktu itu dalam Sokoci, dia bersama rekannya membawa 1 kilo barang haram yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Tiba-tiba saja polisi pantai datang. Karena temannya tidak bisa berenang, dia menyuruh Ondin menyelam untuk melarikan diri. Walaupun dia adalah perenang yang kuat, tapi akhirnya dia kalah oleh ombak Irlandia. Sempat berpikir kalau dirinya di hari itu akan mati. Tapi tiba-tiba saja jaring ikan menangkapnya, dan Sirkus adalah orang yang telah menyelamatkannya dari kematian. Setelah mendengar keberadaan itu, Sirkus membawa Ondin pulang ke rumahnya. Namun ternyata hal buruk telah terjadi. Freddy, teman Ondin, sudah berada di dalam rumahnya. Karena sudah mengancam nyawa anaknya, Sirkus langsung menghajar Freddy. Tapi teman Freddy datang untuk menodongkan sejam kepada Sirkus. Freddy meminta kepada Ondin agar mengembalikan barang haram itu. Demi melindungi Annie dan Sirkus, Ondin lalu memberitahu letak barang yang dicari. Mereka semua pergi ke pekarangan tempat barang itu dikuburkan. Namun saat Freddy menggalinya, ternyata barang itu sudah tidak ada lagi. Itu karena Annie telah memindahkan tas itu agar tidak ada orang lain yang menemukannya. Ondin kemudian berjanji kepada Annie tidak akan pergi meninggalkannya. Annie memberitahu kalau benda itu berada di perangkat lobster. Saat Freddy menarik perangkat lobster, Ondin yang tahu kalau Freddy tidak bisa berenang, dia kemudian berusaha menenggelamkan Freddy ke laut. Sirkus juga membantu mendorong dan menghajar temannya yang lain. Kemudian polisi datang menangkap pelaku yang masih hidup dan juga membawa Ondin pergi bersama mereka. Keesokan harinya, Sirkus pergi menemui pastor. Dia mendapat info kalau Ondin akan dideportasi dari negara Irlandia. Namun hal itu tidak berlaku jika Ondin menjadi warga negara Irlandia atau menikah dengan orang Irlandia. Sirkus lalu memutuskan untuk menikah dengan Ondin. Dia pun segera menemui Ondin. Di akhir film, terlihat kebahagiaan di antara Sirkus, Ondin, dan Annie. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jika kamu masih jomblo, rajin-rajinlah memancing. See you, dan semoga rezekinya lancar.